Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah terowongan misterius di Solo, sebuah lorong tanpa ujung yang menyimpan rahasia di luar nalar. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu, hujan rintik-rintik mengguyur kota Solo. Angga, seorang mahasiswa arkeologi, baru saja pulang dari penelitian di daerah Laweyan. Saat melewati sebuah gang sepi, langkahnya terhenti ketika mendengar suara gemuruh dari bawah tanah. Seperti ada sesuatu yang bergerak di balik aspal. Rasa penasaran membuatnya mencari sumber suara. Ia melihat sebuah lubang kecil di pojokan gang yang tertutup oleh besi tua berkarat. Saat didekati, angin dingin berhembus dari celah lubang, membawa bisikan samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tanpa pikir panjang, ia menyalakan senter dan mengintip ke dalam. Terowongan gelap terbentang jauh tanpa ujung yang terlihat. Angga menghela napas. Ini bukan terowongan biasa. Angga berjongkok, mengamati lubang itu lebih dekat. Besi tua yang menutupinya tampak mudah digeser. Dengan sedikit tenaga, ia berhasil membuka celah yang cukup untuk masuk. Aroma tanah basah bercampur sesuatu yang busuk langsung menyergap hidungnya. Ia menyalakan senter dan mulai melangkah ke dalam. Dinding terowongan terbuat dari batu bata lama, sebagian besar tertutup lumut. Langkahnya menggema di sepanjang lorong yang sempit dan berliku. Beberapa meter ke dalam, ia menemukan sesuatu yang aneh. Ada jejak kaki di tanah lembab. Jejak itu tidak seperti jejak manusia biasa. Ukurannya lebih besar, dan bentuknya seperti cakar. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin jejak itu hanya milik hewan liar. Namun, saat ia berjalan lebih dalam, suara langkah lain terdengar dari ujung kegelapan. Langkah yang bukan miliknya. Angga menghentikan langkahnya. Suara itu semakin jelas, seperti seseorang atau sesuatu yang berjalan di kedalaman lorong. Ia mengarahkan senter ke depan, tapi hanya ada kegelapan yang seakan menelan cahaya. Tiba-tiba, suara napas berat terdengar dari sampingnya. Jantungnya hampir berhenti. Dengan tangan gemetar, ia menyorotkan senter ke arah sumber suara. Di sana, di sudut lorong yang remang, berdiri sesosok bayangan tinggi dengan mata merah membara. Sosok itu diam, seolah mengawasinya. Angga mencoba mundur perlahan, tapi kakinya malah menginjak sesuatu, tulang berserakan di tanah. Saat itu juga, makhluk itu mengeluarkan suara geraman panjang. Lorong bergetar, dan angin dingin berhembus kencang dari dalam kegelapan. Angga tersentak mundur. Tulang-tulang yang diinjaknya hancur di bawah sepatu. Sosok bermata merah itu masih berdiri diam, namun kini tubuhnya perlahan bergerak maju. Tanpa pikir panjang, Angga berbalik dan berlari secepat mungkin. Napasnya memburu, detak jantungnya menggila. Setiap langkah terasa berat, seakan sesuatu menariknya kembali ke dalam kegelapan. Ia berlari tanpa menoleh, tapi semakin jauh ia melangkah, lorong justru terasa semakin panjang. Ia yakin sudah mendekati pintu keluar, namun yang ia lihat hanyalah terowongan yang terus berlanjut tanpa ujung. Panik mulai merayapi tubuhnya. Apakah ia tersesat di dalam tempat ini selamanya? Saat ia mencoba menghentikan langkah, terdengar suara berbisik di telinganya. Suara parau yang seakan berasal dari lorong itu sendiri. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Angga terpaku. Suara itu begitu dekat, seakan berbisik langsung ke dalam kepalanya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya dinding lembab yang terasa semakin menyempit. Ia mencoba berlari lagi, tapi tiba-tiba tanah di bawahnya berguncang. Batu bata di dinding mulai berjatuhan, dan lorong itu sendiri seperti bergeser, mengubah bentuknya. Angga berhenti. Napasnya memburu. Ia sadar sesuatu yang lebih mengerikan sedang terjadi. Ini bukan sekadar terowongan tua. Ini adalah lorong yang hidup. Dari kejauhan, suara langkah berat kembali terdengar. Sosok bermata merah tadi kini bergerak lebih cepat. Angga tak punya pilihan lain. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia kembali berlari, meski tak tahu kemana lorong ini akan membawanya. Namun, semakin jauh ia berlari, semakin samar kesadarannya. Seakan lorong ini menghisap pikirannya perlahan-lahan. Pandangannya mulai kabur, tubuhnya melemah. Di tengah keterpurukan itu, ia melihat sesuatu di ujung lorong, sebuah cahaya kecil. Harapan terakhirnya. Tapi apakah itu benar-benar jalan keluar?
Angga memaksakan kakinya bergerak, meski tubuhnya semakin lemas. Cahaya kecil di ujung lorong menjadi satu-satunya harapannya untuk keluar dari tempat ini. Namun, semakin ia mendekat, semakin aneh rasanya. Cahaya itu tak pernah berubah ukuran, seakan hanya sebuah ilusi yang menggantung di kegelapan. Di belakangnya, suara langkah berat semakin mendekat. Nafas makhluk itu terdengar jelas, mendesir seperti ular raksasa. Angga menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang menguasai dirinya. Beberapa langkah lagi, ia hampir mencapai cahaya itu. Namun tiba-tiba, lorong di depannya bergerak, berubah menjadi mulut gua yang menganga lebar. Angga terhenti. Cahaya tadi kini terlihat seperti bola api kecil yang melayang di udara, bukan jalan keluar seperti yang ia kira. Dari dalam kegelapan, terdengar suara tawa lirih yang menggema di sepanjang lorong. Sadar telah jatuh ke dalam jebakan, Angga berbalik. Tapi terlambat. Sosok bermata merah itu kini berdiri tepat di belakangnya, lebih dekat dari sebelumnya. Dan kali ini, ia bisa melihat wujudnya dengan jelas. Angga menahan napas. Cahaya dari senter yang bergetar di tangannya menyorot tubuh sosok itu. Tinggi, kurus, dengan kulit pucat kehijauan yang tampak seperti membusuk. Mulutnya menganga lebar, penuh gigi tajam yang seakan bergerak sendiri, seperti ingin merobek sesuatu. Matanya merah menyala, namun bukan sekadar cahaya, melainkan seperti bara yang membakar dari dalam tengkoraknya. Dari tubuhnya menguap aroma busuk, perpaduan tanah basah dan bangkai yang membusuk selama bertahun-tahun. Angga ingin berlari, tapi kakinya seperti tertanam ke tanah. Jantungnya berdetak begitu cepat, hampir menyakitkan. Makhluk itu tidak langsung menyerang. Ia hanya berdiri, menatapnya dengan cara yang tak bisa dijelaskan, seolah sedang menikmati ketakutannya. Lalu, dengan suara bergetar yang berasal dari jauh di dalam kerongkongannya, makhluk itu berbicara. "Kau sudah terlalu jauh." Angga tersentak. Suara itu bergema di dalam kepalanya, tidak berasal dari mulut makhluk itu. Dinding lorong tiba-tiba berguncang lagi, retakan-retakan muncul di sekelilingnya. Tanah di bawahnya bergetar seperti hendak runtuh. Angga sadar, jika ia tidak segera menemukan jalan keluar, ia tidak akan pernah bisa kembali. Tapi bagaimana caranya? Di depan, makhluk itu mulai bergerak, tubuhnya menegang bersiap menerkam. Di belakangnya, lorong semakin menyempit, seakan menelannya hidup-hidup. Tak ada pilihan lain. Angga menguatkan tekadnya dan berlari lurus ke depan, menuju makhluk itu. Angga mengerahkan seluruh keberaniannya. Kakinya melangkah cepat, tubuhnya menerjang ke depan, langsung menuju makhluk itu. Sosok bermata merah itu menggeram, mengangkat tangannya yang kurus dengan kuku panjang dan tajam. Saat Angga hampir mencapainya, makhluk itu menerjang, rahangnya menganga, siap merobeknya dalam sekali gigitan. Namun tepat di detik terakhir, Angga melompat ke samping, tubuhnya berputar di udara, lalu jatuh menghantam tanah keras. Napasnya tersengal, lututnya terasa nyeri. Tapi ia tak peduli. Makhluk itu tak sempat mengubah arah. Tubuhnya yang besar terus melaju, menerobos ke dalam kegelapan di belakang Angga. Dalam sekejap, lorong bergetar, lalu suara raungan panjang menggema, menggetarkan seluruh dinding. Angga tak menoleh. Ia segera bangkit dan berlari lagi. Lorong di depannya masih panjang dan gelap, tapi ia merasa ada sesuatu yang berubah. Udara kini lebih ringan, tidak sepekat sebelumnya. Dinding yang tadinya bergerak kini terasa diam. Hanya satu hal yang masih menjadi misteri, cahaya kecil di kejauhan yang tetap tak berubah. Angga tak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga, ia terus maju menuju cahaya itu. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Di hadapannya, berdiri seseorang. Seseorang yang sangat ia kenal. Dirinya sendiri. Angga membeku. Sosok di depannya terlihat persis seperti dirinya. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, bahkan pakaian yang dikenakannya sama. Namun ada satu perbedaan yang mengerikan. Mata sosok itu kosong, hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Wajahnya pucat, dengan ekspresi datar yang tak menunjukkan emosi apapun. Angga menelan ludah. Ia mencoba mundur, tapi bayangannya itu justru melangkah maju. "Siapa kau?" Suara Angga bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, kepalanya sedikit miring, seolah sedang mengamati sesuatu yang menarik. Lalu, bibirnya bergerak, tanpa suara, tanpa ekspresi. Angga mundur lagi. Napasnya semakin berat. Perasaan aneh mulai menyelimuti tubuhnya,
Seakan gravitasi di sekitarnya berubah, menariknya ke arah sosok itu. Lorong kembali bergetar. Suara-suara aneh menggema dari segala arah, seperti ratusan bisikan yang berdesakan dalam ruang sempit. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat tangan dan menunjuk langsung ke dada Angga. Dan saat itulah, Angga merasakan sesuatu yang dingin merayap masuk ke dalam tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang. Kepalanya terasa berat. Dunia di sekelilingnya mulai kabur. Dalam kesadarannya yang perlahan memudar, Angga hanya mendengar satu kalimat berbisik di telinganya. Kau tidak akan pernah keluar. Angga merasakan tubuhnya semakin berat. Suara bisikan itu semakin jelas, bergema langsung di dalam kepalanya. Dunia di sekelilingnya berputar. Dinding lorong seakan meleleh menjadi bayangan hitam yang terus bergerak. Sosok yang mirip dirinya tetap berdiri di depan, masih menatapnya tanpa ekspresi. Namun kini, bibirnya mulai tersenyum tipis. Senyum yang terasa salah, seolah-olah bukan milik manusia. Angga mencoba melawan. Ia menggigit bibirnya, mencakar tangannya sendiri, mencoba memastikan bahwa ia masih berada dalam kenyataan. Tapi setiap usahanya sia-sia. Bayangan hitam mulai menyelimuti kakinya, merayap ke atas dengan cepat. Sensasi dingin menjalar hingga ke dadanya, membuatnya sulit bernapas. Tiba-tiba, sosok di depannya berbicara, dengan suaranya sendiri. Sekarang giliranmu. Angga ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Bayangan itu menelan tubuhnya sepenuhnya. Dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Lalu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Saat matanya terbuka, ia masih berada di dalam lorong. Tapi ada yang berbeda. Ia tidak lagi memegang senter, dan tubuhnya terasa lebih ringan. Di depannya, seorang pemuda berdiri dengan wajah panik. Pemuda yang sangat ia kenal. Dirinya sendiri. Angga ingin berbicara, ingin memperingatkan, tapi tak ada kata-kata yang bisa ia keluarkan. Tubuhnya terasa kaku. Hanya bisa menatap, seperti boneka yang dipaksa menyaksikan sesuatu yang tak bisa diubah. Di hadapannya, bayangan baru mulai terbentuk. Lorong itu tidak memiliki ujung. Hanya siklus yang terus berulang. Angga yang terus berlari dalam lorong tanpa ujung menggambarkan bagaimana manusia sering merasa terjebak dalam kehidupan dunia. Banyak yang mencari jalan keluar dari kesulitan, tetapi semakin jauh melangkah, semakin besar ujian yang menghadang. Allah telah mengingatkan bahwa dunia ini hanyalah tempat ujian bagi manusia, dan kesabaran serta keimanan adalah kunci untuk melewatinya. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Manusia harus menyadari bahwa setiap cobaan dalam hidup adalah bentuk ujian dari Allah. Jika kita berpegang teguh pada iman, maka kita akan diberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Lorong misterius yang berubah-ubah bentuk menggambarkan tipu daya dunia. Dunia seringkali memberikan ilusi seolah kita semakin dekat dengan kebahagiaan, padahal sebenarnya kita justru semakin tersesat dalam kelelahan, keserakahan, dan hawa nafsu. Allah berfirman, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Banyak orang sibuk mengejar dunia, hingga lupa hakikat kehidupan yang sebenarnya. Jika kita melupakan Allah, maka kita akan kehilangan arah dan semakin jauh dari kebenaran. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwa dunia penuh dengan misteri yang tak selalu bisa dijelaskan oleh akal manusia. Ada hal-hal yang berada di luar jangkauan kita, dan hanya dengan keimanan serta perlindungan dari Allah lah kita bisa selamat dari segala keburukan yang tersembunyi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Taha ayat 124. Cerita ini hanyalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang diceritakan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmahnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jazakumullahu khairan kepada semua yang telah menyimak cerita ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan hidayah Allah, serta dijauhkan dari jalan yang menyesatkan. Tetaplah berpegang teguh pada iman, perbanyak zikir, dan selalu mohon perlindungan kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.